Viral status Ati Kodong sahabat Lesti yang menumpahkan rasa kecewanya kepada Lesti di sosial media. Ketika dihubungi secara eksklusif, Ati Kodong mengungkapkan alasan kekecewaannya. Ia berharap ada basa-basi dari Lesti saat mengabarkan pernikahannya dengan Bilar. Ati Kodong justru mengaku mendapat undangan dari Lesti dan Bilar untuk menghadiri pernikahan. Lantas, apa yang membuat Ati Kodong kecewa dan juga kesal terhadap Lesti? Dan apa yang membuat Ati Kodong menilai undangan Lesti dan Bilar hanyalah sampah? Di tengah kekecewaan Ati Kodong, Lesti dan Bilar kini tengah menyiapkan diri untuk menjalani resepsi pernikahan yang kabarnya akan digelar tanggal 29 Agustus 2021. Seperti apa konsep resepsi pernikahan mereka? Benarkah Lesti dan Bilar usai resepsi juga akan menjalani prosesi ngunduh mantu di Medan? Seperti apa pula bocoran prosesi ngunduh mantu tersebut? Mengusung setiap prosesi dan siraman hingga akad nikah dengan balutan adat Sunda, pakar adat Sunda pun berusaha untuk menjelaskan makna di balik setiap prosesi tersebut. Benarkah dalam setiap rangkaian acara tersebut, Lesti dan Bilar melewatkan beberapa prosesi adat Sunda di dalamnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penyanyi dangdut pentolan DA Ati Kodong mendadak jadi sorotan di jagat maya karena menumpahkan amarahnya kepada Lesti sahabatnya di sosial media. Ya, dihubungi secara eksklusif, Ati Kodong mengungkapkan kekecewaannya kepada Lesti yang mengundangnya untuk hadir di acara akad nikah secara dadakan. Tepatnya 1 hari sebelum akad nikah digelar. Karena itulah, Ati Kodong menilai undangan Lesti tersebut hanyalah sampah yang tidak mungkin terpenuhi di masa PPKM yang butuh persyaratan perjalanan dari Makassar ke Jakarta. Ati Kodong merasa jika dirinya tidak dianggap oleh sahabat seperjuangannya itu. Nggak diundang, sebenarnya undangannya tuh masuk di tanggal 18 jam 10 pagi di grup, dan maksudnya saya nggak mungkin lah dong, maksudnya 1 hari saya harus ngurus semuanya sampai ke Jakarta sementara undangannya itu habis 1, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin, maksudnya harusnya kan kita semuanya nggak semuanya stay di Jakarta dong. Jadi maksud postingan saya itu ya memang seperti itu, kalaupun kita nggak bisa hadir semua yang 35 besar itu, tapi setidaknya ada yang mewakili dari DA1, 2 orang ataupun 3 orang, dan undangan itu sama gitu. Maksudnya undangan yang dikirim Lesti masuk ke grup DA1 itu ya bunyinya seperti itu, seperti apa yang saya posting, dan undangannya memang bunyinya seperti itu. Iya, jadi maksudnya sebagai sahabat yang maksudnya kita sama-sama maksudnya merintis dari bawah, ya apa susahnya sih maksudnya kalaupun mengabarin, Kak, kan Lesti panggil saya Ma Ati, Ma ini kan kalau misalkan Ma Ati nggak bisa datang nggak apa-apa ya, kakak-kakak aja yang di Jakarta kan enak gitu. Oh, baik-baik ya. Atau maksudnya japri aja gitu, WA ke Ma, gini ya dedek lagi sibuk nih, nanti dihubungin sama ini aku karena aku nggak sempat. Kan bisa, kan ngetiknya juga nggak pakai kaki, kan pakai tangan. Melampiaskan kekesalannya, Ati Kodong pun juga menulis status bernada sindiran melalui akun sosial media miliknya seperti berikut ini. Jujur, kecewa banget ya. Kalaupun kami bukan siapa-siapa kamu lagi,
tapi setidaknya ada kabar dari jauh. Walaupun itu cuma basa-basi. Akan ada masanya kamu akan cari teman-temanmu, tapi mereka akan pergi satu persatu dari kehidupanmu. Ingatlah, bintang tidak akan selamanya bersinar. Tapi saat dikonfirmasi, Ati menyampaikan maksud kalimat yang ia tulis itu sebagai ungkapan rasa kecewanya. Sebagai teman itu harus ada basa-basi, kalaupun gak diundang semuanya. Itu juga kita sama-sama dulu dari kampung. Sama-sama dulu dari kampung dan merintis karir di Jakarta. Enggak lah, biasa aja karena harus memikirkan kondisi. Kalian jangan sok tahu memikirkan kondisi. Emang kita nggak tahu aturan PPKM, tahu dong aturan PPKM. Masa 35 besar, 35 finalis mau datang di acaranya, nggak mungkin lah. Setidaknya 1-2 orang untuk perwakilan aja. Saya sudah terlanjur memposting maksudnya rasa kekecewaan saya di Instagram, di sosial media yang jadi viral sekarang itu karena memang maksudnya saya kecewa. Kalaupun maksudnya kita diundang jangan di H-1 dong. Karena kita di Makassar, bukan di Jakarta. Kalau ungkapan di sosial media ya maksudnya kita ini sebagai teman, kita ini sebagai sahabat, jadi gak ada salahnya dong maksudnya ngabarin. Kalaupun itu cuma basa-basi, karena bintang itu tidak akan selamanya bersinar. Mereka tidak menerima kalau misalkan bintang itu tidak akan selamanya bersinar. Artinya itu kalaupun itu apa ya, bahasa umum lah kayak seperti itu. Iya, jadi kan orang itu kan nggak selamanya di atas, ombak juga tidak akan selamanya pasang, ada surutnya. Jadi sebenarnya itu motivasi untuk maksudnya ke siapa saja. Dan saya mengetik itu memang di dalam hati saya itu memang nangis, emosi. Pokoknya saya nggak bisa ini lagi. Sementara tanggal 18 undangan masuk ke grup. Dan saya harus berangkat hari itu juga nggak mungkin karena saya harus pesan tiket Miko dong, saya harus maksudnya ngurus swab banyak karena maksudnya kita tahu aturan pemerintah sekarang kan lagi PPKM, jadi nggak segampang yang dulu kita langsung pesan tiket langsung berangkat nih. Kalau saya di Jakarta mungkin maksudnya tanpa diundang pun saya akan datang. Kalau tujuan saya sih maksudnya ya sama apa yang kamu sampaikan, itu kan manusiawi, seorang sahabat, seorang teman seperjuangan yang ngabarin kita nggak ada kabar dan ngabarinnya itu pas H-1, gimana perasaan kamu? Dikembalikan lagi kepada diri sendiri dong, toh kecewa dong, saya kecewa. Kalau dibilang kecewa, saya jujur kecewa karena saya sebagai maknya gitu. Kita dari 2014 maksudnya sama-sama sampai masuk ke grand final sampai ditentukan Lesti juara 1, saya juara 2, itu kita bareng. Saya berteman Lesti, bersahabat Lesti bukan 1-2 hari. Sebenarnya kalau anak-anak yang lain, kalaupun maksudnya mungkin mereka kecewa karena kita tahu sekarang fans Lesti kan lagi banyak tuh, jadi tidak mungkin lah mereka mau menghadapi hal yang seperti itu. Jadi saya sebagai maknya, sebagai sahabatnya ya, kalaupun maksudnya saya akan dibully habis-habisan ya nggak apa-apa karena saya manusiawi. Kekecewaan itu seorang sahabat nggak apa-apa. Saya sudah siap, saya memposting seperti itu dan saya siap. Kalau saya pansos, enggak lah kalau saya pansos karena kita bareng-bareng kompetisinya. Kecuali Dedek dulu, Lesti dulu, ya saya harus pansos. Jadi yang pansos itu seperti misalkan orang yang terkenal, saya bukan artis gitu, yang maksudnya pansos ke Lesti. Ini kita bareng-bareng, maksudnya di 2014 kita ketemu sampai sekarang. Dari aksi Ati Kodong yang mengungkapkan rasa kecewanya kepada Lesti terkait diundang H-1 sebelum akad nikah. Lantas, seperti apa konsep resepsi pernikahan Lesti dan Bilar yang sempat tertunda kemarin? Dan seperti apa pula konsep acara ngunduh mantu mereka di Kota Medan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di tengah kehebohan Ati Kodong selaku sahabat Lesti yang angkat bicara soal kekecewaannya atas undangan akad nikah sahabatnya itu. Di sisi lain, Lesti dan Bilar tengah menyiapkan diri untuk menjalani resepsi pernikahan yang sempat ditunda kemarin. Ya, kabarnya resepsi akan digelar tanggal 29 Agustus dengan mengusung konsep internasional. Hal itu pun juga diungkap oleh Indra Bekti yang akan menjadi host di acara resepsi nantinya. Bekti juga mengungkap jika Bilar dan Lesti akan mengenakan kostum jas dan juga gaun. Sebenarnya kalau resepsi dia pengennya internasional. Kalau harusnya tuh pas tanggal Sabtu kemarin itu maunya pakai internasional. Jadi baju apa kayak jas dan gaun gitu. Ya pastinya mungkin ini apakah entah itu menghormati PPKM juga gitu kan, karena resepsi bisa aja kan karena ini kita menuruti peraturan dari pemerintah gitu ya. Tapi intinya ya udah diundur aja gitu kan. Kemarin itu padahal udah tinggal besokannya terus dapat kabar ini diundur. Usai menggelar acara resepsi, Lesti dan Bilar akan menjalani prosesi ngunduh mantu yang kental dengan nuansa adat. Ya, rencana prosesi yang harusnya digelar pada tanggal 29 Agustus itu harus diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Bekti yang tidak didaulat untuk menjadi host di acara tersebut tidak tahu menau adat apa yang akan diusung oleh Bilar dan Lesti pada prosesi ngunduh mantu. Apakah adat Minang ataukah adat Medan? Kalau yang saya tahu memang akan ada sebenarnya tanggal 29 kemarin setelah resepsi ada unduh mantu di tempatnya Bilar di mana di Medan gitu. Nah harusnya kan tanggal tanggal 29 atau 28 atau 29-nya gitu. Nah ini karena diundur, nah belum jelas masih tentatif seperti apa kejelasannya gitu. Kalau di Medan sih dengar memang mungkin ada adat Medan mungkin ya atau Sumatera Barat ya, kayaknya sih dengar seperti itu antara Sumatera Utara atau Sumatera Barat yang dipakai adatnya mungkin karena unduh mantu gitu kan ya. Intinya sih memang acara adat tuh kalau di Medan ya mudah-mudahan ya nanti dengan adat istiadat di sana dengan adanya Bilar dan Lesti itu dia bikin acara adat istiadat ini membuat makin menambah khasanah budaya kita gitu kan. Kalau kemarin kan kalau di ada beberapa kemarin tuh sempat ada pengajian juga kan ya. Itu dengan adat Sumatera Barat. Kemudian pas kemarin itu Lesti yang siraman pakai budaya Sunda ya kan. Yang pas akad pun juga Sunda juga gitu. Sunda pisan pokoknya ya. Nah sekarang ini munduh mantunya mungkin adatnya lebih kental lagi. Ya pastinya akan penuh dengan unsur-unsur surprising lagi, yang lebih menarik lagi dengan kreativitas yang luar biasa dari stasiun TV-nya untuk bikin yang lebih menarik pastinya untuk melestarikan budaya kita gitu. Dan bagusnya ini Leslar terus membuat budaya kita tuh semakin indah dan dipertontonkan. Itu bagus banget gitu menurut aku. Masih akan menggelar 2 prosesi lagi setelah akad nikah. Lantas, seperti apa penjelasan pakar adat Sunda terkait prosesi adat Lesti dan Bilar dari mulai siraman hingga akad nikah kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bye! Saksikan terus
Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan juga ada berita yang bagus-bagus dari Indra Bekti ya. Tonton terus. Di tengah persiapan Lesti dan Bilar yang akan menjalani resepsi pernikahan dan juga ngunduh mantu di kota Medan, Leslar lovers dan penonton masih terpukau oleh kentalnya balutan adat Sunda pada acara siraman hingga akad nikah Lesti dan Bilar kemarin. Ya, Iwa Permana, pakar kesenian Sunda juga menjelaskan langsung makna di balik prosesi adat yang dijalani mereka. Kita dari mulai persiapan pengajian, aras sama siraman, jadi perhatikan sehari sebelum hari raya, dari mulai perlengkapan adat kayak bokor air 7 super untuk mencuci kaki, dalam masa perlengkapan kita siapkan, ditugaskan di kepercayaan sama DST untuk persiapan di acara dari mulai acara pengajian narasi ramah itu. Di situ setelah pengajian ada acara adat yang namanya ngaras ya. Ngaras itu pernah bakti hubungan kepada kedua orang tua itu dilakukan di situ. Jadi izin samaat dan izin restu kepada kedua orang tua akan menikah besok gitu ya. Jadi dalam acara ngaras di situ kan ada properti banyak ya, ada air doa itu nanti untuk air siraman, air 7 super, air doa, air diam, terus tarian saya pustaka sinatria kembang kaputren. Kalau Lesti mau masuk ke tempat itu namanya tarian kembang kaputren. Tarian itu kembang kaputren itu keputrian, itu mah hasil karya-karya kita aja yang menuju ke situ gitu ya. Kaputren itu adalah tempat kerajaan, tempat putri-putri kerajaan gitu ya. Namanya kembang kaputren, dua penari itu dilambangkan sebagai kembangnya kaputren. Berhasil membuat penonton terkesima oleh rangkaian prosesi yang kental dengan budaya Sunda. Iwa Permana pun juga mengaku jika rangkaian acara Lesti dan Bilar tersebut masih banyak prosesi adat Sunda yang dilewatkan. Lantas, apa alasan Lesti dan Bilar melewatkan beberapa prosesi adat Sunda tersebut? Benarkah karena alasan situasi dan juga kondisi, atau ada hal lainnya? Apapun alasannya, menurut Iwa Permana, hal itu tidak menjadi masalah untuk rumah tangga Lesti dan Bilar ke depannya. Sebetulnya ada yang dilewat itu kayak buka pintu, ngelepaskan jakati itu tidak ada gitu. Karena kan tempatnya di hotel, untuk ngelepasin jakati kan susah juga. Kalau di rumah itu kalau rangkaian adat ya, yang seharusnya itu yang pertama itu setelah akad nikah. Kan biasanya kalau dulu zaman dulu itu di masjid nikahnya, berarti ke depan rumah untuk acara saweran ya, saweran bahagia keluarga, kalau bahasa istilah bahagia membahagiakan dua keluarga setelah menyaksikan rasa haru dan bahagia mempelai sudah menjadi pasangan, baru ada salah apa yang itu merupakan syukuran simbol bahwa dalam rumah tangga itu memang pelit itulah, jangan pelit, jadi harus berbagi kepada, jadi diwakilin sama keluarga, sama orang tuanya nih, apa punya rezeki jangan lupa berbagi kepada saudara 2,5% gitu ya. Itu maknanya simbol sawer. Kenapa tempatnya harus Panyaweran? Panyaweran itu adalah tempat kebunnya yang hujan di depan rumah. Nah itu mudah-mudahan orang tua itu mendoakan kedua mempelai itu rezekinya sederas air hujan kalau di depan rumah. Nah sebelum ini nanti ada lepas merpati dulu di luar, karena kalau lepas japati harus kalau ada. Itu kan karena budaya ya, ada yang pakai ada yang tidak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya,
dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.